Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadia Jumroh, NIM 204 190 123, semester 2, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN SS Jambi, dosen pengampu Ibu Muhaiminah Jalal, SPDI MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak negatif wabah COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan. Dampak virus corona bagi perekonomian Indonesia juga tidak kecil. Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 2,3%. Bahkan dalam situasi terburuk, ekonomi bisa minus hingga 0,4%. Penyebab dari hal ini diantaranya adalah turunan konsumsi dan investigasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah. Dampak yang pertama yaitu UMKM. Dampak virus corona bagi perekonomian UMKM sangat nyata. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia sendiri, yaitu Iksan Ingatubun. Anjuran pemerintah physical distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia membuat orang-orang tetap di rumah dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas biasanya. Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas adalah tidak berbelanja keluar rumah melalui UMKM yang ada. Karena inilah UMKM kesulitan membayar biaya-biaya yang ada. Hal itu seperti gaji dan honor pekerjaan, serta biaya-biaya operasional dan non-operasional lainnya. Hal ini berdampak buruk karena apabila pekerjaan tidak bisa menghasilkan uang, mereka terpaksa pulang kampung dan tidak punya pilihan lain. Pasalnya, mereka tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup di tempat perantauan. Mau tidak mau, pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Yang kedua, pariwisata. Agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran pun terkena dampak dari virus corona ini. Tidak hanya kamu sebagai turis lokal, anjloknya angka turis mancanegara juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Pekerja juga terkena dampak virus corona bagi perekonomian sektor pariwisata. Dan SKSN membutuhkan cara menghasilkan uang dari rumah saat wabah. Hal ini terjadi karena pola pikir yang mirip dengan lesunya industri UMKM. World Travel and Tourism Council memprediksi akan ada 75 juta tenaga industri perjalanan dan pariwisata yang bisa kehilangan pekerjaan mereka. Yang ketiga, manufaktur. Menjelang Ramadan, dunia manufaktur nomornya menggenjot industri karena naiknya permintaan masyarakat. Karena corona datang, manufaktur tidak bisa melakukan itu. Dampak virus corona bagi perekonomian ini memaksa perusahaan manufaktur untuk menurunkan produksinya. Ada karyawan harian yang diminta untuk libur bergantian, sehingga pendapatannya berkurang setengahnya. Apabila dirumahkan sepenuhnya, perusahaan harus melakukan perhitungan pesangon.
Karyawan harian juga terancam kehilangan pekerjaannya dan berakhir terpaksa pulang kampung atau cari pekerjaan lain. Karena proses pengolahan berkurang, impor bahan baku juga mengalami penurunan. Selain itu, hasil akhir proses manufaktur juga akan mengalami penurunan ekspor karena penurunan permintaan dari luar negeri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.